seminar ini merupakan salah satu teknik yang memang membantu individu memecahkan masalah secara bersama-sama. Jadi nanti di dalam forum ini kan ada beberapa peserta. Nah, nanti di sini peserta saling bantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di forum ini. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, dan di sini juga kita bisa saling berinteraksi, terus kita bisa berani untuk terbuka. Sebelumnya di konseling ini sekarang ada beberapa asas ya, asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukaan. Penting sekali di sini menemukan asas kerahasiaan. Apakah kalian sanggup untuk menjadi rahasia selama satu? Mungkin bisa ikuti kata-kata saya ya. Kita pegangan tangan kedua. Saya berjanji untuk tidak menyampaikan dan merahasiakan data yang ada dan informasi di dalam kelompok dan tidak menyebarkan ke pihak luar. Ada di sini sudah memberi masukan atau pendapat. Lalu saya konsep kelompok itu terkait faktor referensi. Seperti ini diagram di kehidupan kalian terkait faktor referensi. Oke, sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Evolusi materi. Saya punya ice breaking, namanya itu dor. Nah, nanti kalau misalkan saya menyebutkan satu nama, misalkan saya menyebutkan nama dia, orang yang di samping dia nanti bilang dor. Yang hadap-hadapan di sampingnya kan kanan kiri ada orang. Nah, nanti orang yang di kanan kiri itu dor sebelahnya dor gitu kan. Oke, kita contohin dulu ya. Misalkan dia dor, keren ya? saya berarti tidak ke Aulia ya Bu ya. Nah, gitu. Oke. Sekali lagi, oke. Arum, dor. Lagi. Aulia, dor. Ini datang dor ya. Oke lagi. Maula, dor. Sania, dor. Halo ya. Sekali lagi. Dia, dor. Tapi paham kan? Oke. Lanjut lagi ya. Kita ada satu game yang dimana itu menentukan siapa yang akan bercerita terlebih dahulu. Jadi game itu cincin. Siapa jadinya yang tertangkap oleh tangan saya, maka itu yang akan bercerita dulu. Oke. Ciri-ciri petualang bajing kaca beku bulu pare sesegetan. Coba dalam mau yang cecit mulai ya. Jadi nanti mulai yang pertama cerita. Ciri petualang bajing kaca beku bulu pare sesegetan. Coba dalam mau yang cecit Jadi ya. Kedua. Ciri petualang bajing kaca beku bulu pare sesegetan. Coba dalam mau yang cecit siapa ya? Ciri-ciri petualang bajing kaca beku bulu pare sesegetan. Coba dalam mau yang cecit Oke, awal ya. Oke, untuk kamu ya Mbak Mona, udah siap? Udah siap untuk pendapat. Bisa menceritakan mungkin jadi saya beberapa hari ini merasa
sedikit terpancing gitu loh Bu, ya, berpikir seperti itu. Berarti kekhawatiran terkait masa depan tentang ini seperti apa? Iya. Pekerjaan apa ya? Khawatirkan situ. Oke, mungkin Mbak Dia dapat menceritakan terkait apa yang dirasakan. Kalau bulan ini masa dirinya itu tentang kayak resisi proteksi diri saya itu sebenarnya apa sih? Nanti bekerjanya tuh dalam lingkup BK lagi atau mau lintas BK? Jadi saya ada pikiran itu yang mau proteksi itu mau di mana ya? Sebenarnya benar nggak sih sebelum situ? Selanjutnya Sadi Iya. menceritakan. Jadi sebenarnya Bu, saya itu lebih karunia sih dari teman-teman pada luar negeri atau kuliah di luar negeri, terus pekerjaan yang sesuai sama jurusan kuliahnya gitu. Walaupun dia belum selesai kuliahnya, karena jadi masih setidaknya gitu. Ada rasanya nih Ya, yang pada keberhasilan orang. iya. Mungkin nanti kita bahas lebih dalam. Selanjutnya dari sana ke Alu ya. Dari Alu Ibu ada semacam ini merasa kayak benar-benar stres banget. Pertama kayak tugas dosen, ditambah ada kegiatan dan ada itu kegiatan dadakan kan. Jadi ada tugas yang buat saya kayak kesulitan karena kayak artikel gitu. Saya tuh karena emang basic dari soal bahasa edit gitu sampai akhirnya tuh kayak jadi baca sendiri gitu. Jadi bikin stres banget gitu. Jadi ada hambatan di terkait akademiknya terkait tugasan yang sulit dipahami, terus kesibukan-kesibukan lain yang membuat hal tersebut makin menjadi selanjutnya Pak. Kalau saya itu kan ini saya udah akhir semester 5 ya Bu. Terus tahun depan ya semester 7 itu kayak ada catatan berprestisnya gitu Bu. Kayak kalau saya bisa nggak ya kalau selesai gitu. Apalagi bisa pasti teman-teman pada cepet-cepetan di siapin dua-dua gitu ya nggak sih? Ya tapi ada rasa takut ada gitu Bu. Mau memulainya gimana? Berarti ketakutan terkait menghadapi masa skripsi yang Iya, lagi ya. iya. Lalu tugas masa skripsi dan membuat diri baru. Ini kan teman-teman dan menceritakannya apa yang dirasakan. Kira-kira pemahaman apa yang jadi prioritas kita untuk selesaikan hari ini. Ini cerita yang lain. Setuju sama kita menyelesaikan permasalahan. Jadi tadi kan hambatan di akademik ya, penugasan dan kesibukan-kesibukan yang membuat mereka cukup berat banget. Coba bisa diceritakan secara lebih lagi. Kan dan itu kadang kayak misalkan ada pertama di situ ada dari Indonesia atau yang lainnya gitu. Terus ditambah juga intinya ada kegiatan-kegiatan yang kadang membuat saya menunda untuk mengikuti sebenarnya selain menunda itu ada faktor lainnya. Pertama saya nggak mau pekerjaan kedua gitu. Jadi itu bikin saya yang menunda ini kan nggak paham. Terus aku kayak gimana aku berusaha buat ya coba cari gitu. Tapi belajar aku adalah penjelasan yang step by step yang harus benar-benar dari awal
kalau coba dulu tuh yang fokus pada fokus aku nggak bisa berkata-kata jadi kurang cocok dengan konten visual yang durasinya lumayan. Terus apakah pernah mencoba kayak nanya ke teman, kayak gimana sih tugasnya? Terus merasa terbebani tak? Terbebani dengan ikut suatu di organisasi. kalau ditanya ke teman pasti dilakukan ya tapi namanya orang lain kan itu pasti gak bisa mengikuti kita secara benar-benar yang ini banget kayak ya dari yang begini gitu ya jadi ya cuma sebesar garis besarnya aja nanti ya sedikit nulis ini gak cuma ya garis besarnya gitu kalau sebenarnya itu saya paham tapi kan saya nggak paham terkait istrinya gitu paham terkait itu terus apakah tadi organisasi itu memberatkan atau tidak kalau dia memberatkan sih tidak sama sekali karena ketika saya kelas apalagi kakak itu ada seminggu 2 kali ada berkegiatan jadi kayak ngomongin di situ Dari refleksinya ya dan teman-teman yang lain menceritakan terkait permasalahan yang dirasakan bahwa dia tuh merasa ada hambatan yang akan mereka sulit memahami itu dan ingin mengajarkan. Bu, kalau menurut saya ya Bu, kan tadi Mbak Ul bilangnya dia sulit memahami karena banyaknya teman yang dia tanya dan menurut saya tuh Mbak Ul coba aja kayak tanya sama satu orang yang Indonesia bisa memberitahu Mbak Ul tentang ya dari A sampai selesai gitu maksudnya nggak tanya orang lain yang mestinya beda sama yang temen yang satunya gitu loh maksudnya tetap satu orang aja tapi tanyanya dari A sampai Z gitu maksudnya jangan tanya ke orang lain dulu selesai dulu misalnya belum maksimal ya nanti coba cara lain lagi maksudnya itu solusi beda iya pendapat aku aja sih. saya ingin menyarankan sebenarnya kalau aku tadi berpendapat hanya terpaku pada satu orang. Kalau menurut saya malah justru Mbak Al ini saya rekomendasikan diskusi kelompok seperti itu kelompok kecil seperti 3 atau 5 orang karena kan tidak semua orang itu sudah ahli ya untuk ditanyakan tentang awal dari A sampai Z itu jadi menurut saya pendapat beberapa orang itu juga perlu untuk kita masukkan ke dalam diri kita dan kita filter lagi untuk lebih kira-kira yang benar itu yang mana seperti itu kalau misal hanya dari satu orang itu belum tentu orang itu benar atau enggaknya gitu menurut saya bahwa siapa dari Mbak Sari gimana? Masalahnya tinggal ya menurut saya kita caranya nggak harus sulit untuk konsentrasi lama ya walaupun dari nah mungkin kalau saya ada di posisi Mbak O juga bisa dari itu tapi kan ya sekarang kan dari stop off dulu nah kalau misalnya merasa kurang fokus dari stop off dulu melakukan apa namanya kayak pernapasan dulu gitu atau mencari materi yang tadi yang di-video itu belum dipahami. Kalau dari saya misalnya jadi pada saya itu saya akan melakukan kerja bareng sama teman saya jadi belajar bareng ke step by step karena aku bareng-bareng udah 2 minggu kita lagi ketemuan bareng langsung kalau udah selesai kita ini cocok-cocok ini mana yang benar tuh yang mana saling koreksi jadi
situ. Mungkin TikToknya bisa dialihfungsikan dulu untuk mencari-cari hal yang bermanfaat seperti bagaimana cara membuat makalah. Di sini banyak sekali video-video tutorial yang dapat membantu bahwa lebih bisa memahami bagaimana cara pembuatan makalah, bagaimana cara pembuatan artikel. Jadi dialihfungsikan ke sosial medianya, baik di Instagram, di TikTok itu banyak sekali referensi yang bisa Mbak Aul gunakan, Mbak Aul sebagai acuan rujukan tugas Mbak Aul. Jadi fokusnya itu dilatih secara perlahan dari melihat video-video yang durasinya pendek, nanti beralih ke durasi yang lebih panjang dan seterusnya. Dan berusaha untuk tadinya memulai dari pendapat teman-teman itu bisa dijadikan masukan, tapi enggak yang kayak apa ini pendapatnya si A kayak gini, pendapatnya si B kayak gini, pendapatnya si C yang kayak gini. Nah Mbak Aul cuma ngomongin pendapatnya udah kayak gitu, enggak yang Mbak Aul simpulkan, enggak yang Mbak Aul diambil garis besarnya. Jadi setelah nanti ada pendapat-pendapat lain dari teman-teman, coba disimpulkan dulu, diambil garis besarnya sehingga Mbak Aul lebih bisa memahami dan lebih mengerti, oh ternyata dari ketiga ini ada sama nih, bahasanya sama, cuma beda bahasa aja, berarti garis besar seperti ini. Jadi jangan yang kayak ke-trigger dengan pendapat oh yang A gitu loh, yang B gitu loh, yang C gitu. Jadi nanti hasil yang Mbak Aul dapatkan tuh kurang maksimal, informasi-informasi yang Mbak Aul dapatkan kurang maksimal, sehingga itu akan bisa lebih menghambat lagi di pemahaman Mbak Aul gitu. Kita kan dari diskusi ini selalu ngomong perasaannya Mbak Aul. Kalau dari aku jadi kalau karena di sini ya aku bisa tapi gitu apa yang jadi masalah dalam diri aku dan itu bisa dapetin ibarat dari motivasi teman-teman gitu. Nanti saya tunggu ya progres ke depannya. Jadi dimulai dari sekarang, saran-saran diaplikasikan dalam kehidupan. Mungkin kita cukupkan ya karena waktunya terbatas. Kita bisa jadwalkan ulang untuk melakukan konseling kelompok lagi gitu, untuk menjawab masalah-masalah yang lain ya. Saya mohon maaf kalau misalkan selama konseling kelompok ada perkataan saya sedikit menyinggung kalian yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu dan saya tunggu progres Mbak Aul ke depannya ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.